Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh pujian ini memberi kami pengharapan, memberi kami kekuatan dan keteguhan di dalam kami menghadapi berbagai macam ujian, pencobaan, kesulitan, masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah ini menjadi komitmen kami selama kami hidup di dunia ini ya Tuhan, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak akan pernah meragukan kasih-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak pernah akan meragukan janji-Mu ya Tuhan. Sebab janji firman-Mu itu iya dan amin bagi kami semua. Itulah sebabnya kami percaya mujizat itu masih ada sampai saat ini ya Tuhan. Jika 2000 tahun yang lalu Engkau mampu menyembuhkan orang yang sakit, orang yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, bahkan yang mati bisa dibangkitkan. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sama yang masih mampu melakukan hal-hal yang seperti itu dalam kehidupan kami. Asalkan kami setia, asalkan kami taat dan terus berpegang pada perintah-Mu ya Tuhan. Itulah sebabnya biarkanlah sebentar ketika kami membaca dan merenungkan akan firman-Mu ya Tuhan. Ini bukan hanya sekedar rutinitas dalam ibadah kami setiap minggu, tapi apa mau berdoa biarlah Tuhan menggunakan waktu-waktu seperti ini untuk Tuhan berbicara kepada kami masing-masing secara pribadi, meneguhkan kami, menguatkan kami, bahkan sekalipun menegur kami ya Tuhan, sehingga hidup kami semakin serupa dengan Kristus, anak-Mu yang tunggal itu. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan ini. Sembunyikan di belakang kaki salib-Mu dan urapilah setiap perkataan hamba, sehingga apapun yang Engkau sampaikan menjadi berkat bagi kami semua, dan di atas segalanya biarkanlah nama-Mu dipuji dan ditinggikan melalui pemberitaan firman-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang firman yang hidup dan yang kekal itu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, salam Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan. Tidak terasa minggu ini adalah minggu awal di bulan yang baru ya, bulan yang ke-10, bulan Oktober. Ya, kita tidak terasa waktu begitu cepat berlalu, dan saya percaya ya seperti pujian yang kita naikkan tadi sebagai pengantar untuk kita mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dan itulah sebabnya nanti setelah firman Tuhan diberitakan, setelah kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus, karena ini adalah minggu pertama di bulan yang baru ini, yaitu di bulan Oktober. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ya memang dalam program pembacaan Alkitab kita 4 pasal setiap hari di gereja kita, hari ini kita sudah masuk di kitab Hakim-Hakim ya. Jadi tadi pagi saya sudah share kita pembacaan hari ini adalah Hakim-Hakim pasal 10 kalau tidak salah ya. 10 sampai dengan pasal yang ke-13 ya. Kita sudah sampai di situ. Tetapi saya tidak mengkhotbahkan kitab Hakim-Hakim hari ini Bapak Ibu Saudara, karena khotbah saya yang terakhir itu adalah kitab Ulangan ya. Saya rindu menyampaikan firman Tuhan dari setiap kitab ya. Mungkin saya percaya tentu ada banyak pertanyaan ya kalau saudara yang setia ya membaca 4 pasal setiap hari ya. Tapi kalau bacanya loncat-loncat mungkin agak susah mengikuti ceritanya. Dan saya percaya ketika saudara membaca ada banyak pertanyaan di benak saudara. Dan saya tidak membuka kesempatan itu untuk saudara berdiskusi dan lain sebagainya, karena programnya kita hanya program baca saja, 1 hari baca 4 pasal, itu saja programnya. Nanti rencananya kita ulangi setiap tahun ya. Jadi saya sudah buat schedule bahwa kalau 4 pasal dalam 1 hari itu akan selesai 9 bulan ya. Nanti setelah sudah selesai 9 bulan kita istirahat berapa bulan itu ya, sebelum mulai lagi. Kalau 12 kurang 9 berapa? 3 bulan ya. Nanti istirahat, rehat 3 bulan, lalu nanti kita mulai lagi. Nah, mungkin nanti kesempatan yang kedua, ya, itu mungkin akan dibuka kesempatan untuk kalau ada
hal-hal yang tidak dimengerti waktu membaca, bisa bertanya ya. Lalu saya memberikan jawaban dari apa yang saudara tanyakan di situ. Ya, nah itulah sebabnya pagi hari ini, karena ini bertepatan juga dengan perjamuan kudus hari ini, saya mengkhotbahkan kitab sesudah ulangan, ya, yaitu kitab Yosua ya. Jadi setelah ulangan kemarin yang terakhir, kita sudah masuk kitab Yosua dan sudah menyelesaikan minggu kemarin kitab Yosua, dan sekaligus sudah masuk di kitab Hakim-Hakim. Nah itulah sebabnya saya mau, ya tentunya tidak akan banyak mengkhotbahkan semua ayat di dalam kitab Yosua. Saya mau ngambil prinsipnya saja. Saya langsung mengkaitkan dengan konteks kita di dalam perjanjian baru saat ini. Jadi perjanjian lama itu, Bapak Ibu Saudara, itu punya kaitan yang erat dengan perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama itu umat perjanjiannya adalah Israel, tapi di perjanjian baru umat perjanjiannya adalah gereja ataupun orang percaya, saudara dan saya. Nah itulah sebabnya saya mau mengajak kita membaca 3 ayat saja. Ini sebagai pengantar saja ya, untuk memberikan gambaran tentang kitab Yosua. Dari kitab Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai 3. Ya, kita akan baca kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 3 saja. Saya khotbahnya bukan khotbah tekstual ya, eksposisi tekstual akhir-akhir ini. Kalau selama ini saudara dengar khotbah saya buka satu ayat, satu perikop, lalu saya kupas ayat itu ya, itu namanya khotbah tekstual. Tapi ini khotbah topikal namanya ya. Jadi khotbah topik ya, karena mengkhotbahkan banyak ayat gitu ya. Ya, mari kita baca bersama-sama karena hanya 3 ayat ya. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Kalau sudah ketemu katakan amin. Amin. Ya, mari kita baca bersama-sama mulai dari ayat 1. 1, 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini sekaligus pengantar dari kitab Yosua pasal 1 itu adalah ya, pengantar untuk kita mengerti latar belakang daripada kitab Yosua. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus memahami bahwa kitab Yosua adalah ya kelanjutan sejarah ya yang dicatat di dalam 5 kitab sebelumnya yang kita sebut dengan kitab Torah atau kitab Pentateuch ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan. Ini disebut dengan kitab Torah ataupun Pentateuch ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, itulah sebabnya mulai kitab Yosua memang itu tidak lagi ditulis oleh Musa. Kalau 5 kitab Torah itu ditulis oleh Musa. Lalu kitab Yosua yang menulisnya adalah Yosua sendiri. Ya, banyak tafsir yang meyakini bahwa Yosua lah yang menulis kitab ini. Dan itulah sebabnya sekali lagi kitab Yosua adalah kelanjutan sejarah dari 5 kitab sebelumnya, khususnya ya rentetan cerita ya kitab Ulangan. Nah, itulah sebabnya setelah kitab Ulangan adalah kitab Yosua. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya kitab Yosua itu mencatat mulai peristiwa dari ketika Musa mati atau Musa meninggal dan digantikan oleh Yosua yang selama ini adalah boleh dikatakan asisten daripada Musa waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, peran Musa pada waktu itu adalah panglima perang. Saudara masih ingat ketika bangsa Israel berperang melawan bangsa Amalek. Ya, Yosua yang memimpin bangsa itu untuk menghadapi bangsa Amalek.
Lalu Musa dan Harun naik ke atas gunung, lalu mereka berdoa dengan tangan menengadah ke atas. Ketika tangan Musa sudah penat, lalu Harun membantu menopang kedua tangan Musa itu supaya tetap terangkat ke atas. Dan ketika tangan Musa tetap terangkat ke atas, maka Yosua yang sedang berperang di medan pertempuran yang memimpin bangsanya untuk mengalahkan bangsa Amalek, mereka menang. Tetapi ketika tangan Musa turun, mereka dikalahkan oleh musuh mereka. Jadi Yosua pada zamannya Musa memimpin bangsa Israel, dia adalah panglima perang, dia tangan kedua dari Musa yang juga mengikuti bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, lebih khusus lagi kalau saudara baca keseluruhan daripada kitab Yosua, maka kita dapat mengerti bahwa kitab Yosua menceritakan bahwa mereka akan menduduki, sudah menduduki negeri Kanaan. Itulah sebabnya kalau saudara baca mulai pasal yang ketiga itu, mereka menyeberangi sungai Yordan. Saudara masih ingat peta yang saya tidak ada waktu untuk menampilkan, peta yang saya tampilkan rute perjalanan bangsa Israel. Di seberang tanah Kanaan itu, tanah yang dijanjikan Tuhan, ada sebuah sungai yang disebut dengan sungai Yordan. Dan ya, kitab Yosua mencatat mulai dari situ, Musa meninggal di seberang sungai Yordan, lalu digantikan oleh Yosua untuk memimpin bangsa itu yang awalnya mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Lalu ketika mereka menyeberangi sungai Yordan, mereka akan berperang menaklukkan bangsa-bangsa yang berdiam di negeri Kanaan pada waktu itu. Dan mereka menaklukkan bangsa-bangsa yang berdiam di negeri Kanaan pada waktu itu. Dan mereka berhasil menduduki negeri Kanaan. Dan setelah mereka berhasil menduduki negeri Kanaan, Yosua, ya, sesuai dengan kitab Musa, sesuai dengan yang diperintahkan Musa sebelumnya, membagi ya teritorial tanah Kanaan itu kepada 12 suku bangsa Israel menurut sukunya mereka masing-masing. Ya, suku Yehuda di sini, suku Efraim di sini. Ya, saudara sudah baca itu ya. Dan mereka ditempatkan, dibagi tanah Kanaan itu berdasarkan 12 suku bangsa Israel. Dan Yosua pasal yang terakhir, pasal 22, adalah ya, mengkisahkan tentang kematian Yosua. Jadi masa hidup Yosua ya diperkirakan sekitar 20 tahun saja di negeri Kanaan, lalu dia meninggal. Dan kepemimpinan setelah bangsa Israel menjadi sebuah bangsa dan duduk menduduki negeri Kanaan, pemerintahan dipimpin oleh hakim-hakim. Itulah sebabnya setelah Yosua itu adalah kitab hakim-hakim. Itu karena yang memerintah atau berkuasa pada bangsa Israel pada waktu itu adalah hakim-hakim, para hakim. Ya, sekarang apa tujuan sebenarnya? Yang kita mau fokus itu latar belakang tadi. Sekarang yang kita mau fokus, apa tujuan daripada kitab Yosua dan apa hubungannya dengan zaman kita sekarang ini, pada zaman perjanjian baru saat ini? Ya, ada dua tujuan utama daripada penulis dalam kitab Yosua. Yang pertama, tujuan daripada kitab Yosua adalah sebagai catatan mengenai kesetiaan Allah dalam menggenapi janjinya kepada bangsa Israel, yaitu tanah Kanaan. Kita tahu bahwa waktu Tuhan memerintahkan Musa untuk membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir, dia berjanji akan membawa mereka ke negeri Kanaan, negeri yang berlimpah susu dan madu, negeri yang dulu pernah didiami oleh Bapak Abraham ketika dia dipanggil dari Ur Kasdim oleh Tuhan dalam Kejadian pasal 12 menuju ke satu negeri, yaitu negeri Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Dan ketika bangsa Israel pindah ke Mesir melalui Yakub dan anak-anaknya, mereka diperbudak di sana. Lalu Tuhan berjanji mereka diperbudak selama 430 tahun lamanya. Dia berjanji akan membawa kembali mereka ke negeri Kanaan itu, negeri yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan itulah sebabnya kitab Yosua bertujuan ya untuk membuktikan bahwa apa yang dijanjikan Allah itu kepada bangsa Israel digenapi
oleh Allah. Dengan membuktikan bahwa mereka dibawa ke negeri Kanaan. Mereka menduduki negeri Kanaan. Mereka berhasil membagi negeri Kanaan itu berdasarkan 12 suku bangsa Israel. Itu janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu ditepati kepada bangsa Israel. Lalu yang kedua, nah ini yang bagi kita, yang saya mau fokus kepada kita. Nah ini bagi gereja, ini sebagai gambaran mengenai kesetiaan Allah dalam menggenapi janjinya kepada orang percaya atau gereja mengenai keselamatan tentang hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kitab Yosua merupakan gambaran. Ini gambarannya, gambarannya, ilustrasi. Itulah sebabnya Rasul Paulus banyak di kitab Ibrani itu banyak diceritakan di situ bahwa apa yang terjadi di dalam perjanjian lama itu bayangan atau bayang-bayang dari apa yang terjadi di dalam perjanjian baru itu sendiri. Jadi itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ya kitab Yosua ini sebuah gambaran mengenai juga kesetiaan Allah ya dalam menggenapi janjinya kepada orang percaya, saudara dan saya yang hidup pada saat itu, di mana dia berjanji akan membawa kita ke satu tempat kerajaan surga yang dijanjikan Allah. Dan saat ini kita sedang berjalan di padang gurun, sama seperti bangsa Israel itu berjalan di padang gurun. Dan yakinlah satu ketika nanti kita akan masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Allah itu bagi setiap orang percaya, yaitu kerajaan surga yang kekal, yang dijanjikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita kaitkan ya tokohnya Yosua yang pertama ya dari kitab Yosua yang sekaligus menjadi penulis kitab ini dan juga tokoh utama dari kitab ini, maka Yosua itu adalah salah satu tokoh dalam perjanjian lama yang merupakan tipologi Yesus dalam perjanjian baru. Ya mungkin istilah tipologi itu istilah teologi ya. Tipologi itu adalah gambaran, ya gambaran dari Yesus dalam perjanjian baru. Yosua itu, dia adalah salah satu tokoh. Banyak tokoh di perjanjian lama yang merupakan tipologi atau gambaran dari Kristus di dalam perjanjian baru. Nah itulah sebabnya nama Yosua dalam bahasa Ibraninya itu adalah Yesua, Yehosua itu dalam bahasa Ibraninya. Atau juga bisa Yesua, itu sama dengan anaknya Pak Kardianto itu ya, Yesua dipanggil Yesua, ya itu sepadan dengan nama Yesus. Itulah sebabnya nama Ibrani daripada Yesus itu ya Yesua, Yesua Hamashiach, itu nama asli dari nama Ibrani daripada Yesus Kristus itu. Jadi sepadan dengan Yesus, ya Yesua Hamashiach. Lalu, saudara, yang kedua, bahwa Yosua berperan membawa Israel masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan, menjadi lambang dari Yesus yang berperan untuk membawa gereja, orang percaya, masuk ke surga, tempat yang dijanjikan Allah bagi setiap mereka yang percaya kepadanya, keselamatan yang kekal itu. Hanya Yesus yang membawa setiap orang bisa masuk ke surga. Yosua, ya, sekalipun ada pribadi yang lain, yaitu Kaleb ya. Dan itulah sebabnya diterjemahkan kalau digambarkan Kaleb itu digambarkan sebagai pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang memeteraikan. Ya, ketika kita percaya Yesus, maka Roh Kudus itu akan memeteraikan. Ya, itulah sebabnya sama apa yang diperankan oleh Yosua membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Itulah yang dimainkan, yang diperankan oleh Yesus Kristus di dalam perjanjian baru, di mana dia akan membawa setiap orang yang percaya kepadanya masuk ke dalam kerajaan surga. Nah itulah sebabnya saudara perlu tahu bahwa bangsa yang di bawah
Yosua masuk ke tanah perjanjian itu, bangsa Israel itu maksudnya, itu generasi kedua yang keluar dari Mesir. Generasi pertama itu sekali lagi hanya Yosua dan Kaleb. Ya, orang pertama, karena 40 tahun mereka di padang gurun kan berjalan. Lalu yang dibawa masuk itu generasi kedua. Gereja itu, saudara, itu generasi kedua. Generasi pertama siapa? Israel ya. Lalu digantikan oleh gereja. Itulah sebabnya setiap yang percaya kepada Yesus Kristus, gereja, orang percaya adalah generasi kedua dari perjanjian Allah untuk keselamatan umat manusia yang masuk ke tanah perjanjian. Lalu yang kedua, saudara, Musa. Sekarang gambaran dari Musa. Musa tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Ya, 2 minggu lalu sudah saya khotbahkan itu di kitab Ulangan. Kenapa? Karena dosa. Karena ada dosa yang dilakukan oleh Musa dan Harun sendiri. Ya, ketika Tuhan memerintahkan untuk memukul gunung batu supaya air keluar dari gunung batu itu di Meriba. Tetapi mereka Musa memukul batu, gunung batu itu dengan emosi, bukan dengan iman. Dan itulah sebabnya Tuhan tidak mengizinkan dia masuk ke tanah perjanjian. Tapi tahukah saudara, ini sebenarnya sebuah gambaran. Tapi bukan berarti sekali lagi Musa tidak masuk surga ya. Tidak masuk Kanaan itu perjanjiannya dengan berhubungan dengan berkat jasmani ya. Tapi yang kita mau gambarkan ini adalah dengan berkat rohani yang akan kita terima. Nah, gambaran dari Musa dan Harun yang tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Selain karena dosa mereka, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi juga Musa adalah yang menerima hukum Taurat dari Tuhan di Gunung Sinai atau di Gunung Horeb. Musa yang menerima. Lalu Harun apa? Harun berperan menjadi imam yang ditugaskan untuk untuk melakukan upacara korban yang diperintahkan Tuhan dalam hukum Taurat. Karena Harun adalah imam. Dia diangkat sebagai imam atas perintah Tuhan dan Musa menabiskan dia sebagai imam untuk melakukan upacara korban. Ya. Tapi apa maknanya ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan? Musa menerima hukum Taurat sebagai penerima hukum Taurat. Dia tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian selain oleh karena dosanya. Tapi Harun juga tidak diizinkan yang melakukan upacara korban yang dituntut, yang diperintahkan dalam hukum Taurat. Nah, ini sebuah gambaran Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan bahwa orang tidak bisa masuk ke surga oleh karena melakukan hukum Taurat. Itulah sebabnya hukum Taurat itu tidak seringkali disebut dengan hukum Musa. Ya, hukum Taurat itu istilah lain yang dipakai adalah hukum Musa, karena Musa yang menerima kedua loh batu itu dari Tuhan, hukum Taurat itu. Dan ini sebuah gambaran rohaninya bagi kita zaman sekarang ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada. Hukum Taurat tidak bisa membawa orang masuk surga. Perbuatan baik tidak dapat membuat orang masuk surga. Saudara yang dikasih, ini adalah sebuah gambaran yang Tuhan mau ajarkan. Bahwa perbuatan baik pun melalui hukum Taurat itu tidak akan bisa membawa orang masuk ke dalam kerajaan surga. Satu orang coba baca Roma pasal 3 ayat 20. Yang ketemu cepat-cepat. Ya, karena waktu kita terbatas. Roma pasal 3 ayat 20, lalu satu orang lagi Galatia pasal 2 ayat 16. Coba. Roma pasal 3 ayat 20. Saya lewat HP ya bukanya. Ada yang sudah ketemu? Roma pasal 3 ayat 20. Yang pertama. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal Tuhan. Ya, jadi itu tulisan Rasul Paulus. Jadi tidak ada satu orang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan. Galatia 2 pasal 16. Ayo, buka lewat HP biar cepat. Galatia 2 pasal 16. Galatia 2 pasal 16. Ya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat,
tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Iya. Jadi di situ tidak ada orang yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Roma pasal berapa tadi? Pasal 3 tadi juga yang dibaca oleh Mas Ri. Lalu Galatia pasal 2 ayat 16, tidak ada orang yang dapat dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Orang hanya dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Karena iman kepada Yesus Kristus. Ya, itulah sebabnya kenapa Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Karena Musa adalah lambang dari yang membawa hukum Taurat, yang pegang hukum Taurat. Ini gambaran bagi kita, bagi setiap orang, bahwa hukum Taurat tidak akan membawa orang masuk surga. Hanya iman kepada Yesus Kristus yang bisa membawa orang masuk ke dalam kerjaan surga. Itulah sebabnya kenapa Yosua dan Kaleb, mereka diizinkan Tuhan masuk ke dalam kerjaan surga. Selain mereka taat kepada Tuhan, tetapi karena mereka punya iman. Saudara masih ingat Bilangan pasal 13-14, waktu Musa menyuruh mereka 12 pengintai di padang gurun Paran untuk mengintai negeri Kanaan selama 40 hari lamanya. Ya, lalu ketika mereka pulang, 10 pengintai yang lain membawa kabar yang busuk, istilah di situ dipakai ya, kabar yang buruk. Lalu Yosua dan Kaleb, mereka menenangkan bangsa itu. Mereka berkata, kita akan maju. Tuhan yang akan memberikan negeri itu kepada kita. Itu apa, saudara? Itu perkataan iman. Yosua beriman. Dia percaya bahwa Tuhan yang berfirman, Tuhan yang akan menggenapi apa yang difirmankan. Dan buktinya ketika dia beriman, dia percaya apa yang dikatakan Allah. Mereka berdua, hanya mereka berdua yang diizinkan Tuhan masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Dan ini sebuah gambaran bagi kita seperti yang dicatat dalam Galatia pasal 2 ayat 16 tadi, bahwa orang akan masuk surga hanya dengan iman kepada Yesus Kristus. Anugerah bukan karena perbuatan baik melalui hukum Taurat. Ya, Efesus pasal 2, coba satu cepat. Efesus pasal 2 ayat 8 dan yang ke-9. Ya. Efesus pasal 2 ayat 8 dan ke-9. Yang sudah ketemu duluan, baca keras-keras. 2 ya, 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, sebab kasih karunia kamu diselamatkan. Kasih karunia kamu diselamatkan. Ya, itu bukan hasil pekerjaanmu. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Ya. Orang Israel bangga dengan hukum Taurat dan mereka berpikir dengan hukum Taurat mereka akan masuk ke dalam perjanjian Allah itu, kerajaan surga. Tidak, saudara. Ya. Hanya dengan iman kepada Yesus Kristus yang membawa kita masuk ke tanah perjanjian. Tapi apakah kita tidak perlu berbuat baik? Dan itu pertanyaannya lagi ya. Jangan salah, saudara. Kita berbuat baik bukan untuk mendapatkan keselamatan, bukan supaya kita diselamatkan, tetapi kita berbuat baik oleh karena kita sudah diselamatkan. Kita berbuat baik sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Allah yang memberikan keselamatan itu secara cuma-cuma. Kalau saudara tiba-tiba dikasih seseorang ya tanpa saudara keluarkan biaya, dikasih mobil begitu, ya orang yang normal ya, orang yang normal itu pasti dia akan ya berterima kasih kepada orang yang memberi itu, dan sebagai wujud terima kasihnya itu dia akan menyenangkan orang itu, tak mungkin dia akan menyakiti. Sekalipun ada istilah air susu dibalas dengan air tuba ya, tapi itu berarti itu tidak normal orangnya, itu lagi stres itu kalau ada kan orang yang normal, saudara. Ya, kalau kita terima sesuatu yang tidak layak kita terima, maka kita akan berusaha untuk menyenangkan orang yang memberi itu. Itulah sebabnya kalau saudara berbuat baik oleh karena saudara
telah menerima anugerah keselamatan, itu tandanya saudara normal. Itu tandanya saudara normal. Sebaliknya, kalau saudara sudah menerima anugerah keselamatan itu, tapi saudara menyia-nyiakan, saudara justru melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, menyalibkan Yesus untuk yang kedua kali, istilah yang lain, itu saudara, kekristenan saudara tidak normal. Ya, karena yang normal itu, ketika kita menerima anugerah yang cuma-cuma dari Tuhan, maka kita akan berusaha seperti Rasul Paulus itu, aku ingin menjadi serupa dengan Kristus. Memang nggak akan bisa menjadi serupa dengan Kristus, tapi itu target yang paling besar bagi dia, untuk dia melakukan hal-hal yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan mau juga kita lakukan itu dalam kehidupan saudara dan saya ketika kita mengikutinya. Keselamatan bukanlah atas perbuatan baik kita, tapi semata-mata karena anugerah dari Yesus Kristus. Ketika kita percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Tapi ketika kita sudah diselamatkan, kita disadarkan bahwa kita sudah menerima kepastian kehidupan yang kekal. Jangan lupa tugas saudara, yaitu menjadi berkat bagi banyak orang dengan melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan Tuhan, dan memberkati banyak orang. Ya, biarlah 3 prinsip kebenaran ini yang menjadi bayangan daripada kitab Yosua, menolong kita untuk kita tetap setia melakukan apa yang menjadi bagian bagi kita. Saat ini kita masih sedang berjalan secara rohani, ya, dari Mesir menuju ke Kanaan rohani, surga. Ada banyak tantangan, banyak kesulitan sebagaimana Israel di padang gurun itu. Tapi kalau kita tetap setia, tetap beriman kepada Yesus yang menjadikan itu, percayalah, saudara akan masuk nanti. Karena itu janji Tuhan, dan Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.